我都会先让三招。Halo seluruh Sobat Juan dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Kopi masih hangat? Yuk kita serabut bareng-bareng. Mantap. Oke, karena sempat terlintas di pikiran saya tentang masa lalu, kali ini saya akan merekam suatu film yang diambil dari adaptasi gamenya ya, yaitu apa? Dynasty Warrior. Siapa sih yang nggak tahu nih game? Pasti tahu dong. Film yang disutradarai oleh Roy Chow ini menceritakan tentang pertarungan kerajaan yang berlatarkan di China sebelum periode 3 kerajaan demi mensejahterakan dinasti Han. Film ini diperankan oleh Han Geng sebagai Guan Yu, Gu Linaza sebagai Diao Chan, Dao Wisco sebagai Lu Bu, Tony Yang sebagai Liu Bei, Lam Sui sebagai Dong Zhuo, dan masih banyak lagi. Oke, karena nanti saya ada acara jaga rental PS tetangga saya, langsung saja kencangkan celana, siapkan posisi wena, kunci pintu, kenakan headset, selamat menonton dan ceki bro. Di dalam film ini dikisahkan tentang para pejuang di Tiongkok yang semakin lama semakin berkembang. Mereka semakin kuat karena memiliki kekuatan mistik atau kosmik yang telah mereka dalami dari leluhur terdahulu. Di ambang kemusnahan dinasti Han, banyak sekali terjadi peperangan. Para kerajaan saling memberontak dan merebutkan kekuasaan. Agar dinasti Han tetap utuh, mereka mempercayakan kekuasaan pada tiap-tiap pemimpin daerah untuk menumpas para pemberontak. Dan periode sejarah itu disebut dengan periode sebelum 3 kerajaan berdiri. Pada suatu hari terjadi pertempuran yang sangat dahsyat antara dinasti Han dengan para pemberontak. Puluhan pasukan telah dikerahkan oleh Dong Zhuo selaku penguasa dinasti Han saat itu. Dengan kekuatannya ia melawan pemberontak yang disebut dengan Sorban Kuning, di mana pemberontak itu dipimpin oleh Zhang Jiao. Zhang Jiao merupakan penyihir sakti yang dapat membangkitkan pasukannya yang telah tumbang dengan memasukkan roh iblis ke dalamnya sehingga tidak bisa mati dan menjadi mayat hidup yang sulit untuk dikalahkan. Setelah pasukan Dong Zhuo diambang kekalahan, nampak dari atas bukit 3 kesatria tangguh. Lalu karena rasa patriotisme terhadap negaranya, mereka pun turun membantu Dong Zhuo menebas para pasukan pemberontak. Ketiga kesatria tersebut bernama Guan Yu, Liu Bei, dan Zhang Fei. Mereka bertiga langsung saja masuk ke dalam pertempuran dan menebas para pemberontak dengan kekuatannya masing-masing. Hingga suatu ketika Liu Bei berhasil memanah Zhang Jiao dan mereka pun adu kekuatan. Dengan mudahnya Zhang Jiao pun akhirnya dikalahkan. Ia terguling dari bukit dan seketika ilmu sihirnya saat itu telah hilang. Ia dan pasukannya pun mengalah dan pergi dari sana. Dan peperangan akhirnya dimenangkan oleh pasukan dinasti Han. Dong Zhuo yang penasaran dengan ketiga kesatria itu pun mengutus Perdana Menterinya untuk bertanya-tanya tentang mereka. Namun setelah ia mengetahui bahwa mereka hanyalah pengembala biasa yang tak memiliki jabatan, dengan sombongnya Dong Zhuo pun tak memperdulikan mereka dan meninggalkannya begitu saja tanpa ada rasa terima kasih. Nampak di atas bukit seorang komandan bernama Cao Cao. Diam-diam memperhatikan mereka seolah-olah ada suatu hal yang akan ia rencanakan. Tak lepas dari Sorban Kuning terjadi kekacauan di dalam kerajaan Han. Dong Zhuo memanfaatkan momen itu untuk mengambil alih kekuasaan, di mana ia menggantikan para putra pewaris kerajaan Han yang bernama Liu Bian dengan Liu Xie yang ia jadikan sebagai simbolik saja. Sedangkan Dong Zhuo sendiri melatih dirinya sebagai Perdana Menteri yang berkuasa atas seluruh kerajaan dinasti Han, termasuk mengeksekusi para orang-orang yang tak sependapat dengan kemauannya. Dan tentunya era kegelapan akan menyelimuti dinasti Han. Di malam harinya para menteri kerajaan Han sedang meratapi nasib akan perbuatan Dong Zhuo yang semena-mena, mulai dari mempermainkan Liu Xie, berfoya-foya, hingga cangkul-cangkulan bersama selir kerajaan. Namun di sisi lain Cao Cao justru tertawa dan ia berambisi untuk membunuh Dong Zhuo sendirian dengan tangannya demi menegakkan kejayaan dinasti Han apapun resikonya.
Keesokan harinya di kota Xixian, gubernur kerajaan memeras Liu Bei yang kini diakui oleh rakyat sebagai kesatria tangguh pelindung kota untuk menjadi pasukannya dengan sogokan berubah emas. Namun tentunya Liu Bei menolak. Hal tersebut membuat gubernur kerajaan marah. Tak disangka hal itu justru membuat warga benci terhadap gubernur dan mengikatnya seolah-olah tawanan karena keserakahannya. Tak lama kemudian datanglah pasukan kerajaan yang diutus untuk menyelamatkan gubernur. Mereka mengincar Liu Bei dan kawan-kawan, dan tentunya Liu Bei dan kawan-kawan pun terpaksa kabur dari kota tersebut dan pergi ke hutan. Mereka pun menyusuri bukit untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Pendekar, karena mereka mendapat info bahwa di sana sedang diadakan pencarian aliansi untuk melawan Dongsuo demi kejayaan dinasti Han. Ketika mereka sampai di hutan, tak disangka mereka tersesat dan mengalami kejadian aneh. Tak lama kemudian terdapat kabut tebal menyelimuti mereka. Mereka seakan-akan terbawa ke dunia lain yang dipenuhi dengan cahaya kunang-kunang. Di sana mereka bertemu dengan nenek-nenek yang tak tahu namanya siapa. Ya sebut saja Nenek Cio ya, di mana ia merupakan ahli senjata. Ia ternyata mengenal asal-usul mereka bertiga. Dan saat itu Liu Bei bertanya apakah benar tentang aliansi 18 jenderal untuk melengsarkan Dongsuo. Ya meskipun berat karena Dongsuo memiliki pasukan pendekar yang kuat bernama Lubu. Nenek Cio ternyata tahu tentang Lubu. Ia menjelaskan bahwa dulunya Lubu hanyalah prajurit biasa seperti mereka. Ia merupakan orang yang dingin dan kejam. Banyak orang-orang menyebutnya sebagai pembunuh berdarah dingin karena sejatinya Lubu adalah iblis. Dahulu kala Lubu berhasil mengambil senjata milik Nenek Cio. Dengan senjata itu ia membunuh ayah angkatnya yang bernama Jenderal Ding Yuan selaku musuh dari Dongsuo. Lalu karena kekaguman Dongsuo atas hal itu, Lubu diberikan seekor kuda tercepat yang pernah ada dan puluhan pasukan terlatih, serta diangkat menjadi pelindung kerajaan dinasti Han. Liu Bei pun kembali bertanya tentang Cao Cao yang sedang terkenal saat itu. Tak disangka, Nenek Cio juga tahu tentang Cao Cao. Ia lantas menjelaskan bahwa Cao Cao terkenal karena ambisinya dalam membunuh Dongsuo sendirian. Ia diberikan belati super yang dapat membelah besi oleh mantan menteri kerajaan Han. Namun sayangnya, di saat ia akan membunuh Dongsuo yang sedang tidur setelah minum amer, Dongsuo keburu bangun dan sehingga Cao Cao seolah-olah justru menghadiahkan belati super itu padanya dan misinya pun gagal untuk membunuh Dongsuo. Namun tak disangka Lubu mengetahui tujuan Cao Cao yang sebenarnya sehingga ia langsung mengejar Cao Cao. Lubu mengejar Cao Cao sampai masuk ke dalam hutan. Ia menggunakan senjata petirnya untuk membunuh Cao Cao hingga sampai terbelahnya hutan. Hutan yang sudah terbelah itu pun membuat Lubu yakin bahwa Cao Cao telah mati. Namun ternyata Cao Cao selamat. Ia diselamatkan oleh sepasang suami istri. Karena Dongsuo tidak menemukan mayatnya, maka dari itu ia membuat poster pengumuman bahwa barang siapa yang berhasil menemukan mayat Cao Cao, ia akan diberi imbalan yang sangat banyak. Berita itu sampailah ke sepasang suami istri yang menyelamatkan Cao Cao tadi. Mereka lantas memberikan Cao Cao pada pemimpin daerah di sana karena melihat imbalan yang sangat besar. Di saat Cao Cao akan dieksekusi oleh Chen Gong selaku pemimpin daerah di sana, ia sempat bertanya mengapa Cao Cao melakukan hal itu. Padahal selama ini ia banyak sekali dijamu oleh Dongsuo. Cao Cao pun menjawab bahwa ia tak ingin imbalan. Ia hanya ingin kejayaan dan keadilan dinasti Han dan ia juga kasihan terhadap rakyat yang telah Dongsuo campakkan. Mendengar hal itu, Chen Gong juga merasa. Hingga akhirnya ia meninggalkan jabatannya sebagai pemimpin daerah dan memilih berjuang bersama Cao Cao untuk mengalahkan Dongsuo. Cao Cao mengajak Chen Gong untuk tinggal di tempat pamannya. Sesampainya di sana, mereka berdua serasa mendapatkan cemooh dari para sepupu Cao Cao. Melihat kini Cao Cao adalah buronan yang membuatnya merasa resah tinggal di sana. Namun pamannya tetap menyambut mereka dengan baik dan tulus. Lalu ia pun pergi untuk membelikan mereka berdua anggur karena persediaan telah habis. Di saat Cao Cao beristirahat, ia mendapat firasat yang buruk. Ia mendengar asahan pisau dan perkataan para sepupunya bahwa mereka akan membunuh dua babi itu. Cao Cao mengira bahwa babi itu adalah ia dan Chen Gong.
Lalu Cao Cao pun terbangun untuk mengajak Chen Gong pergi dari sana. Tak disangka saat keluar ternyata pintunya terkunci. Kini Cao Cao semakin yakin tentang firasat buruknya. Lalu Cao Cao dengan ambisinya pun langsung keluar dan membunuh saudara-saudaranya tanpa belas kasih. Tak disangka, di saat ia akan keluar rumah ternyata memang benar. Di sana terdapat 2 babi. Lalu ketika ia membuka pintu sebelumnya, ternyata ada kunci otomatis yang dapat menutup pintu itu secara tidak sengaja. Kini Cao Cao menyesal akan firasatnya karena ia telah membunuh saudara-saudaranya yang tak bersalah. Mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu di tengah perjalanan ia bertemu dengan pamannya. Benar saja, pamannya sedang membeli anggur untuk menjamu mereka. Cao Cao langsung mengatakan yang sejujurnya pada pamannya bahwa ia telah membunuh keluarganya tanpa alasan yang jelas. Sontak pamannya pun terkejut. Cao Cao kemudian memeluknya dan tak disangka ia menusuk pamannya sendiri lalu pergi dengan rasa penyesalannya. Singkat cerita, tibalah mereka berdua di suatu hutan untuk istirahat sejenak. Tak disangka, Chen Gong yang tak suka dengan sikap dari Cao Cao yang telah membunuh pamannya, mencoba untuk membunuhnya dengan belati miliknya. Namun karena masih ada rasa tak tega, ia membatalkan rencana itu, lalu menusukkan belatinya ke pohon dan meninggalkan Cao Cao di sana. Cao Cao pun setelah bangun akhirnya sadar bahwa teman seperjuangan itu tidaklah ada. Ia pun memohon pada langit bahwa suatu saat ia akan mendapat sebuah aliansi yang mau menerimanya. Tak lama kemudian, tiba-tiba timbul asap yang membawanya ke dimensi lain di mana terdapat Nenek Cio. Di sana, Cao Cao diberikan senjata sakti oleh Nenek Cio karena Nenek Cio yakin bahwa Cao Cao adalah orang yang ditakdirkan menjadi raja untuk melindungi rakyat-rakyatnya. Cao Cao pun pergi dengan senjata pusaka itu dan mulai membentuk pasukannya. Ia menemui ayahnya di Chenliu yang bernama Cao Song untuk membantunya membentuk pasukan yang kuat untuk melawan Dongzhuo. Ayahnya pun mendukungnya. Banyak selembaran sayembara yang disebar untuk membentuk pasukan. Tak disangka, banyak para pejuang yang datang begitu saja bergabung untuk membungkam kejahatan Dongzhuo di bawah komando Cao Cao. Dan kini, ia menjadi pemimpin puluhan pasukan. Kembali ke Nenek Cio, ia memberikan senjata pusaka pada Liu Bei dan lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa senjata itu akan semakin kuat jika tertimpa darah sejatinya pemilik senjata itu. Lalu, ketika mereka bertiga sadar, tiba-tiba terdapat senjata yang tertancap di depan mereka. Senjata itu pun langsung saja mereka gunakan dalam misinya untuk melengsarkan Dongzhuo. Kini tibalah mereka bertiga di Gunung Pendekar, tempat bergabungnya aliansi milik Cao Cao. Saat mereka sampai ke pintu gerbang, mereka dihadang oleh penjaga gerbang di sana karena mereka tak memiliki pasukan untuk bergabung. Namun seketika di saat itu datanglah komando Cao Cao beserta para pasukannya. Ia pun memperbolehkan ketiga kesatria itu untuk bergabung karena Cao Cao tahu mereka memiliki semangat dan tujuan yang sama, yaitu untuk melengsarkan Dongzhuo. Setelah itu terjadilah rapat di Bukit Gunung Pendekar untuk mengatur strategi melawan Dongzhuo. Rapat itu dipimpin oleh Yuan Shao sebagai raja yang memiliki pasukan terbanyak. Di saat ia merayakan bergabungnya aliansi, ia sempat melihat ketiga kesatria itu dan bertanya, "Mana pasukanmu?" Liu Bei pun mengatakan bahwa mereka tak memiliki pasukan. Lantas Yuan Shao pun berkata pada mereka, "Apa yang bisa kalian sumbangkan dalam aliansi ini?" Liu Bei pun kembali menjelaskan bahwa pasukan itu hanyalah dorongan. Ia dan kedua saudaranya memiliki tekad dan kesetiaan yang kuat terhadap dinasti Han, serta mereka juga memiliki kekuatan di atas rata-rata yang dapat mendominasi saat pertempuran. Cao Cao pun yang yakin akan ketiga kesatria itu pun membujuk Yuan Shao untuk mengikut sertakan mereka dalam aliansi ini. Yuan Shao pun mematuhi perintah Cao Cao dan kini Liu Bei dan kawan-kawan resmi bergabung ke dalam aliansi Cao Cao. Tentunya banyak berbagai kepentingan di sana. Lantas Jenderal Yuan Shao berkata bahwa barang siapa yang berhasil masuk ke ibu kota Luoyang dan menyelamatkan Kaisar Muda terlebih dahulu, maka dia akan diangkat menjadi panglima besar. Jenderal Sun Jian pun dengan semangat memulai perlawanan pertamanya. Beberapa hari kemudian di kerajaan Dongzhuo terdapat kabar
bahwa Jenderal Sun Jian berhasil menembus 3 benteng kekaisaran Luoyang. Dong Zhuo pun mengutus salah satu anak buah terkuatnya yang bernama Hua Xiong dengan pasukannya untuk memukul mundur pergerakan Jenderal Sun Jian. Kembali ke Gunung Pendekar, terlihat Guan Yu yang sedang mengatur strategi dengan permainan ludonya. Di sana, Cao Cao memuji strategi Guan Yu dan mengajaknya untuk menjadi bawahannya. Namun Guan Yu menolak karena ia hanya setia pada kakaknya Liu Bei. Di tengah perbincangan, mereka mendapat kabar dari pasukan bahwa pasukan Sun Jian berhasil dipukul mundur dan kini Hua Xiong telah ada di depan Gunung Pendekar dan Hua Xiong menantang mereka untuk duel one by one. Kembali ke dalam gua Gunung Pendekar, Cao Cao mengatakan bahwa Hua Xiong memanglah jenderal yang kuat, namun masih jauh dari Lu Bu. Sehingga jika mereka tidak bisa membunuh Hua Xiong, maka perjuangan terpaksa harus diberhentikan. Jenderal Yuan pun kemudian mempersilahkan siapa yang bersedia melawan Hua Xiong, dan jika berhasil maka akan diberi imbalan yang sangat besar. Giliran pertama, Jenderal Yu She yang bertekad untuk melawannya. Namun sayang, dengan mudahnya Hua Xiong berhasil memenggal kepala Yu She dengan pedangnya. Giliran kedua kini yaitu Jenderal Pan Feng yang terjun melawan Hua Xiong. Tak disangka kejadian tersebut berulang kembali. Hua Xiong pun berhasil memenggal kepala Jenderal Pan Feng dan melemparkannya kembali ke tempat mereka. Beberapa jenderal maju namun sama saja tidak ada yang sanggup. Kini giliran Guan Yu yang terjun. Awalnya para raja meremehkan kemampuan Guan Yu, namun Cao Cao mempersilahkan Guan Yu untuk terjun. Hingga di saat Guan Yu melawan Hua Xiong, ia berhasil mengalahkan Hua Xiong dan memenggal kepalanya. Kejadian tersebut membuat pasukan Hua Xiong ketakutan dan pergi dari medan pertempuran. Di dalam gua, Guan Yu yang awalnya diremehkan kini diakui kehebatannya oleh Jenderal Yuan dan mereka akan mendapatkan pelayanan yang terbaik. Namun Guan Yu menolak karena dia hanya mengikuti perintah sang kakak. Sehingga jika ia ingin memberikan penghargaan, maka berilah saja kepada Liu Bei kakaknya. Lantas Cao Cao pun menyuruh para menterinya untuk menaikkan jabatan ketiga kesatria itu menjadi panglima perang. Di istana Han, Dong Zhuo semakin marah karena mendengar anak buahnya Hua Xiong mati dengan Guan Yu yang bukan siapa-siapa. Ditambah kini pasukan Sun Jian hampir saja menembus benteng ibu kota Luoyang. Dong Zhuo pun kemudian mengutus 500.000 pasukan untuk berjaga-jaga di daerah Kulau yang merupakan pintu masuk ibu kota Luoyang. Sedangkan ia beserta para jenderal lainnya akan mengamankan daerah di sekitar istana. Tak lama kemudian, Lu Bu menembakkan sebuah panah berisi surat tepat ke arah gua tempat persembunyian Jenderal Yuan. Surat itu menunjukkan pernyataan perang oleh Lu Bu dan pasukannya. Lu Bu kemudian memimpin dan mengumpulkan pasukan terkuatnya untuk berperang. Keesokan harinya di dalam istana, Dong Zhuo memindahkan ibu kota dinasti Han yang sebelumnya berada di kota Luoyang untuk dialihkan ke kota Chang'an. Di sisi lain terlihat Lu Bu yang sedang beristirahat. Di sana ia melihat ada seorang wanita yang sedang ingin bunuh diri dengan menceburkan diri ke dalam lautan. Lu Bu kemudian menghampirinya dan mencegahnya. Lu Bu lalu menanyakan mengapa ia melakukan hal itu. Wanita itu pun menjawab bahwa ada seseorang yang melamarnya dan ayah angkatnya menyetujuinya. Ia sedih karena lelaki yang melamarnya adalah orang yang tidak baik. Lu Bu kemudian memberikan semacam medali atau segel padanya dan berkata, jika ada orang yang mengganggumu maka tunjukkan medali itu saja dan katakan bahwa aku adalah milik Lu Bu, maka orang itu pasti tidak akan berani mengganggumu, siapapun itu. Lu Bu lantas menanyakan siapa namanya. Ia pun menjawab bahwa ia bernama Diao Chan. Diao Chan merasa asing dengan Lu Bu karena bagaimana bisa ia langsung saja jatuh cinta kepadanya secara tiba-tiba. Lu Bu lantas menunjukkan kepastiannya bahwa ia memang menyukai Diao Chan. Lu Bu kemudian berdiri dan menusukkan belatinya tepat ke lengan kirinya. Dan Diao Chan pun percaya bahwa ketulusan Lu Bu dalam menjaga dan menyayangi Diao Chan sangatlah besar. Di dalam gua, Cao Cao dan Liu Bei menemui yang lainnya. Mereka memiliki siasat. Liu Bei dan dua saudaranya akan melawan Lu Bu, sedangkan Cao Cao beserta para pasukannya akan mengepung ibu kota Luoyang dan menangkap Dong Zhuo.
Liu Bei dan dua saudaranya mulai memimpin 20.000 pasukannya. Guan Yu memberi motivasi pada para pasukan bahwa mereka membutuhkan pasukan yang rela mati dan tidak takut mati, sehingga ia mempersilahkan siapa yang takut boleh pulang saja. Sungguh tak disangka ternyata tidak ada pasukan yang pergi, dan mereka memilih mati bersama ketiga kesatria itu demi kejayaan dinasti Han. Mereka pun bersorak untuk siap berperang, dan mereka pun mulai pergi menuju Luoyang. Di ibu kota ternyata pasukan Lubu sudah menyambut kedatangan mereka. Lubu pun masuk ke area pertempuran. Di saat ia memejamkan matanya, tiba-tiba timbullah angin yang memperlihatkan bahwa beberapa pasukan Liu Bei sebenarnya adalah jerami karena takut ikut perang. Lubu pun tertawa dan ia pun langsung memulai pertempuran. Liu Bei pun memulai membentuk formasi yang telah direncanakan, yaitu dengan menjepit beberapa pasukan Lubu supaya lebih mudah untuk dikalahkan. Di sisi lain, Cao Cao menyerang di daerah perbukitan. Kembali ke Liu Bei, di sana ia beserta para saudaranya membantai para pasukan Lubu dengan kekuatannya. Banyak pasukan tumbang hingga akhirnya Lubu pun turun tangan. Dengan sekali tebasan, ia bisa membunuh ratusan pasukan Liu Bei hingga berhamburan-hamburan. Kini saatnya Liu Bei dan para saudaranya melawan Lubu secara langsung. Mereka saling adu kekuatan sehingga menyebabkan jembatan tersebut rusak, hingga mereka terperosok ke dalam jurang dan melanjutkan pertarungan kembali di sana. Tak disangka, Lubu memanglah bukan tandingan mereka. Liu Bei dan lainnya berhasil dihempaskan oleh Lubu menggunakan tombak petirnya. Liu Bei pun teringat akan perkataan Nenek Cio bahwa senjata itu akan semakin kuat jika terkena darah orang yang memilikinya. Mereka bertiga pun kemudian menusukkan senjatanya masing-masing ke tubuh mereka sendiri sehingga terbilas oleh darah. Alhasil, senjata mereka menjadi semakin kuat. Mereka bertiga pun langsung saja melawan Lubu secara bersamaan. Pertarungan itu sangatlah dahsyat sehingga membuat kehancuran di sekitarnya. Tak disangka, Lubu masih kuat dan bisa menerima serangan itu dengan mudahnya, sedangkan Liu Bei dan lainnya terluka. Di istana, salah satu menteri berkata pada Dongsu bahwa proses pernikahan harus ditunda melihat kondisi yang tak memungkinkan. Namun Dongsu justru tetap memaksa untuk menikahi wanita itu. Wanita itu ternyata Diao Chan cuy, yang ternyata kekasih Lubu. Di sisi lain, Cao Cao tetap melancarkan serangannya menuju benteng istana. Para prajurit istana yang kewalahan akhirnya mengirim simbol asap untuk memberitahu Lubu supaya kembali ke istana. Lubu pun melihat asap tersebut sehingga ia terpaksa harus kembali ke istana untuk menyelamatkan keadaan di sana. Keesokan harinya, Cao Cao telah tiba di istana. Ternyata istana tersebut sudah hancur lebur dan Dongsu telah memindahkan pusat pemerintahannya ke kota Chang'an dan ia akan melangsungkan pernikahan bersama Diao Chan di sana. Di tengah perjalanan menuju Chang'an, ayah angkat Diao Chan berkata pada Diao Chan bahwa ingat pada tujuan mereka, yaitu memanfaatkan pernikahan tersebut sebagai jalan untuk membunuh Dongsu. Beberapa tahun kemudian, kini Cao Cao yang telah memimpin ratusan pasukan mendatangi tempat pelatihan Liu Bei yang masih dalam proses perkembangan. Kedatangan Cao Cao ke sana adalah untuk mengajak Liu Bei supaya bergabung bersamanya, karena Jenderal Yuan dan Sun Jian telah terpisah dan memperjuangkan demi kepentingan mereka sendiri. Cao Cao menganggap bahwa kejayaan dinasti Han telah gagal dan ia ingin menciptakan sejarah kejayaan mereka sendiri. Tak disangka Liu Bei pun menolak karena ia yakin bahwa dinasti Han masih dapat dibangkitkan kembali. Cao Cao pun tertawa dan berpikir bahwa sebenarnya ketiga kesatria itu hanya ingin menjadi kaisar di dinasti Han. Namun Liu Bei menentang pemikiran Cao Cao karena Liu Bei dan para saudaranya masih memiliki kesetiaan pada dinasti Han. Cao Cao pun pergi dan mengingatkan jangan salahkan aku kalau kita saling berperang nanti. Dan film pun berakhir. Sungguh ending yang mencau-caukan. Oke seluruh itulah alur cerita film Dynasty Warrior. Tampaknya ada kelanjutannya ya, karena Lubu masih hidup. Dan bagaimanakah respon Lubu ya setelah melihat bahwa kekasihnya Diao Chan dinikahi oleh rajanya sendiri? Anjoy, sedih pasti tuh ya. Oke lah, nggak usah lama-lama ya kan, karena nanti ada Jaga Rental PS. Saya Juan di tempat mengucapkan terima kasih buat yang udah nonton.
Jika suka seperti biasa kalian bisa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.